Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana karena berkat rahmatnya lah saya dapat menyelesaikan tugas mata kuliah Komunikasi Efektif dan Komunikasi Bisnis ini. Yang saya hormati Ibu Dosen Ayu Hendrati Rahayu SST MHKes selaku dosen mata kuliah Komunikasi Efektif dan Komunikasi Bisnis. Perkenalkan, nama saya Nirha Heli Ramadhani dari Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Politeknik TIDC Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul presentasi bisnis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan presentasi bisnis? Bisnis adalah penyampaian informasi mengenai kegiatan bisnis seperti pengembangan produk, perluasan pasar, pengajuan usulan proyek baru, dan lain sebagainya. Yang dilakukan pembicara kepada audiens yang hadir dalam suatu forum bisnis. Presentasi bisnis merupakan bentuk komunikasi yang berorientasi pada proposal yang disajikan dalam suatu lingkungan bisnis kepada khalayak yang relatif homogen dari berbagai tingkat pengambilan keputusan. Bagaimana sih caranya agar presentasi kita berhasil mencapai pada tujuannya? Jelas saja kita harus fokuskan presentasi pada tujuan yang ingin dicapai dengan cara berikan isi materi yang penuh arti sesuai dengan konteks. Salah satu faktor yang menyebabkan keberhasilan presentasi bisnis adalah adanya faktor percaya diri yang kuat dari pembicara. Pembicara yang tidak memiliki rasa percaya diri yang kuat akan berdampak pada penyampaian presentasi bisnis yang asal-asalan, sehingga tidak mencapai sasaran yang diinginkan. Nah, dari pernyataan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hal yang paling utama di dalam presentasi bisnis adalah tingkat kepercayaan diri seseorang. Ketika seseorang pembicara memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi, sudah dapat dipastikan bahwa pembicara dapat menyampaikan materi dengan baik dan benar. Presentasi bisnis sendiri memiliki beberapa tujuan yang menjadi tolak ukur keberhasilan suatu presentasi. Yang pertama, menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Informasi atau pesan-pesan bisnis yang ingin disampaikan harus menarik, sederhana, dan mudah dipahami oleh audiens. Dalam menyampaikan informasi, hindari menggunakan bahasa yang sulit dipahami, serta bentuk presentasi yang monoton dan membosankan. Pada poin pertama ini, terlihat jelas bahwa tujuan yang pertama dari presentasi bisnis adalah menyampaikan informasi pesan-pesan bisnis kepada audiens, di mana ketika seseorang pembicara mempresentasikan informasi bisnis, hal yang pertama harus diperhatikan adalah pemilihan kata-kata yang menarik, sederhana, serta mudah dipahami. Hindarilah penyampaian informasi dalam bentuk presentasi yang monoton dan membosankan, agar para audiens tertarik untuk menghentikan serta mengikuti alur jalannya presentasi bisnis. Tujuan yang kedua yaitu menghibur audiens. Pembicara perlu menyelipkan humor yang mampu menghidupkan suasana, sehingga para audiens akan terhibur dan tidak mudah bosan dalam menyelipkan humor. Seorang pembicara harus mengetahui kapan humor tersebut harus dimasukkan ke dalam pembicaraan, dan jangan sampai lepas kendali sehingga suasana menjadi dagelan atau lelucon. Di dalam pemilihan humor, seorang pembicara harus memperhatikan serta menguasai para audiens yang hadir di dalam presentasi bisnis tersebut. Yang selanjutnya, tujuan ketiga, yaitu menyentuh emosi audiens. Gaya bicara dan intonasi suara yang menarik, seorang pembicara mampu menggugah emosi audiens. Saat ada presentasi bisnis mengenai produk baru yang bisa memenuhi kebutuhan mereka, yang dibawakan dengan narasi yang menyentuh pengalaman mereka, tentu saja emosi para audiens akan langsung tersentuh dan menyimak presentasi dengan lebih serius. Tujuan yang terakhir adalah memberikan motivasi kepada para audiens. Masih berhubungan dengan poin sebelumnya, ketika emosi audiens sudah tersentuh, audiens bisa langsung tergerak untuk membeli produk baru yang dipresentasikan tersebut. Nah, apalagi jika pemaparan oleh pembicara terdengar begitu meyakinkan, jelas saja para audiens akan tertarik untuk membeli produk atau jasa yang dipaparkan oleh pembicara. Jika seseorang pembicara ingin mempresentasikan suatu bisnis, tentu saja ada beberapa tahapan yang dilaluinya. Yang pertama, ada tahapan merencanakan presentasi bisnis, di mana di dalam tahapan merencanakan presentasi bisnis ini ada dua bagian. Yang pertama, menentukan tujuan, dan yang kedua, menganalisis audiens.
Ketika pembicara sudah menentukan tujuan, ada dua dasar yang membangun sebuah tujuan. Yang pertama, menentukan ide pokok dari presentasi bisnis. Dan yang kedua, ada menyusun garis besar daripada presentasi bisnis tersebut. Yang tidak kalah pentingnya adalah tahap menganalisis audiens, di mana seorang pembicara harus bisa menguasai audiens, harus bisa memahami kepada siapa dia berbicara dan kepada siapa dia mempresentasikan bisnis tersebut. Di dalam menganalisis audiens, kita memiliki dua dasar untuk perencanaan presentasinya. Yang pertama, menentukan durasi presentasi. Jangan sampai durasi presentasi itu terlalu pendek atau bahkan terlalu panjang. Dan yang kedua, menentukan gaya pendekatan. Nah, ketika seorang pembicara mempresentasikan bisnisnya kepada atasan, tentu saja gaya bahasa pendekatannya berbeda dengan ketika dia mempresentasikan bisnis kepada bawahannya. Selanjutnya ada persiapan presentasi bisnis. Ketika kita sudah menentukan tahapan-tahapan dalam merencanakan presentasi bisnis, tentu saja kita akan melewati juga tahapan persiapan presentasi bisnis, di mana di dalam presentasi bisnis ini ada 4 poin penting yang harus diperhatikan oleh pembicara. Yang pertama, penguasaan materi yang akan dipresentasikan. Tujuannya agar pesan yang disampaikan dapat mencapai sasaran dan dapat menjadi poin keberhasilan suatu presentasi bisnis. Jangan sampai ketika kita sebagai pembicara akan mempresentasikan materi, tapi kita tidak memahami apa tujuan dan apa maksud daripada materi yang kita presentasikan. Yang kedua adalah penguasaan alat bantu presentasi. Pemanfaatan alat bantu demi mencapai tujuan yang dikehendaki di dalam persiapan. Seorang pembicara harus benar-benar menguasai alat bantu dalam presentasi bisnis. Jangan sampai seorang pembicara tidak bisa menguasai alat bantu presentasi. Poin yang ketiga adalah menganalisis audiens melalui pendekatan. Seorang pembicara akan dapat mengetahui siapa audiens yang dimaksud. Poin yang terakhir adalah menganalisis lingkungan di sekitar presentasi, memberikan kemudahan kepada pembicara dalam mengatur alat bantu presentasi. Pada persiapan yang keempat ini, seorang pembicara harus benar-benar mengetahui lingkungan tempat dia mempresentasikan materi agar dapat menguasai alat bantu presentasi. Di dalam melakukan presentasi bisnis, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pembicara. Yang pertama, cara berpakaian. Jangan sampai seorang pembicara menggunakan pakaian yang tidak pantas. Yang kedua adalah pandangan mata. Ketika seorang pembicara menyampaikan materi, usahakan tidak menonton pada layar atau buku yang berisi materi presentasi. Usahakan seorang pembicara melakukan kontak mata dengan para audiens di sekitar agar audiens dapat merasakan pendekatan kepada pemateri. Yang selanjutnya ada ekspresi wajah. Pada poin ketiga ini, seorang pembicara harus bisa mengekspresikan wajahnya sesuai dengan intonasi serta isi materi yang dibawakan. Poin yang keempat adalah sikap tubuh ketika kita sebagai pembicara melakukan presentasi bisnis. Usahakan seorang pembicara menyampaikan presentasi tidak banyak melakukan gerakan yang membuat konsentrasi para audiens terganggu. Yang kelima ada penggunaan bahasa. Gunakan bahasa yang sederhana serta mudah dipahami oleh para audiens. Dan hindari menggunakan bahasa yang tidak pantas diucapkan ketika melakukan presentasi bisnis. Dan poin terakhir adalah suara. Pastikan suara seorang pembicara tidak terlalu keras dan tidak terlalu pelan agar para audiens dapat menyimak materi dengan sebaik mungkin. Selanjutnya ada alat bantu presentasi bisnis. Pemilihan alat bantu audiovisual presentasi yang akan digunakan sangat bergantung pada sejauh mana seorang pembicara mampu menganalisis materi, audiens, maupun suasana lokasi seorang pembicara akan melakukan presentasi bisnis. Alat bantu presentasi bisnis cukup banyak variasinya, dari alat bantu presentasi yang konvensional sampai dengan yang modern atau kontemporer. Masing-masing alat bantu memiliki keunggulan dan kelemahannya sendiri. Untuk lebih jelasnya, saya akan memaparkan tentang alat bantu presentasi bisnis. Yang pertama ada papan tulis hitam dan putih. Papan tulis hitam dan putih adalah alat yang mudah kita jumpai dimanapun. Papan tulis hitam dan putih memiliki keunggulan antara lain
fleksibilitas dalam penggunaannya. Yang kedua, kemudahan dalam melakukan koreksi. Yang ketiga, dapat merangkum pendapat peserta maupun pembicara pada saat yang sama. Di balik keunggulan papan tulis hitam dan putih, ada juga kelemahannya. Yang pertama, tulisan tangan yang seringkali sulit dibaca. Yang kedua, pembicara menutupi peserta saat menulis. Yang ketiga, pembicara dan pembaca tidak dapat menulis dan berbicara pada saat yang sama. Yang keempat, papan tulis yang sangat terbatas sehingga apabila sudah penuh harus dihapus terlebih dahulu. Dan yang terakhir, penggunaan papan tulis hitam dan putih kurang efektif untuk peserta yang berjumlah lebih dari 15 orang. Yang kedua adalah alat bantu berupa flipchart. Apa sih itu flipchart? Flipchart adalah alat tulis yang terdiri dari sejumlah lembar kertas besar. Bagian ini biasanya dipasang di tepi atas papan putih atau ditopang pada tripod atau kuda-kuda. Sama halnya dengan papan tulis hitam dan putih, flipchart juga memiliki keunggulan serta kelemahannya. Keunggulannya antara lain, fleksibilitas dalam penulisan. Yang kedua, pembicara dapat mempersiapkan penulisannya sebelum presentasi. Yang ketiga, pembicara dapat merujuk catatan sebelumnya. Yang keempat, biaya relatif murah. Dan yang kelima, bisa diletakkan di mana saja. Sedangkan untuk kelemahannya, yang pertama, susah untuk dibaca. Kedua, pembicara sering menutupi peserta saat menulis. Dan yang ketiga, pembicara tidak dapat menulis dan berbicara pada saat yang sama. Yang keempat, biasanya kertas flipchart hanya digunakan untuk sekali presentasi saja. Dan yang kelima, ketika membalik lembaran kertas flipchart akan muncul suara berisik. Dan yang terakhir, tidak cocok untuk peserta lebih dari 20 orang. Yang ketiga, ada media berupa transparansi overhead projector atau yang sering dikenal dengan nama OHP. OHP adalah salah satu alat yang digunakan untuk memproduksi atau memproyeksikan gambar atau visual yang ada di dalam transparansi di atas permukaan kaca. Sama halnya dengan dua alat bantu presentasi bisnis sebelumnya, OHP sendiri memiliki keunggulan antara lain layar jelas meskipun di dalam ruangan yang terang. Yang kedua, visual dapat dioperasikan secara cepat dan mudah diubah meskipun beberapa saat sebelum presentasi. Yang ketiga, informasi yang ditampilkan secara progresif meskipun secara manual. Dan yang terakhir, overhead projector umumnya banyak tersedia di berbagai tempat pertemuan atau pelatihan. Sedangkan untuk kelemahannya, yang pertama, transparansi jelek jika teks ditulis dengan tangan. Yang kedua, pergantian secara manual seringkali mengganggu pembicara dan mengalihkan pembicaraan. Yang ketiga, menimbulkan distorsi gambar manakala OHP tidak fokus. Dan yang terakhir adalah kipas pada OHP seringkali berisik. Alat bantu selanjutnya adalah slide. Slide adalah suatu media film transparansi yang berukuran 35 mm dengan bingkai 2x2 inch. Bingkai tersebut terbuat dari karton atau plastik film. Bingkai diproyeksikan melalui slide projector. Jumlah gelembung bingkai yang akan ditayangkan untuk suatu program tergantung kepada tujuan yang ingin dicapai. Slide juga memiliki keunggulan serta kelemahannya. Keunggulannya antara lain, slide foto warna mudah pembuatannya. Yang kedua, slide grafis berkualitas tinggi dapat dihasilkan oleh PC. Yang ketiga, dapat memungkinkan slide dengan 3D dan efek khusus lainnya. Yang keempat, daya tahan cukup tinggi dan kalimat terlindung dari sidik jari dan kerusakan jika disimpan dalam tempat penyimpanan yang terbuat dari kaca. Yang selanjutnya, slide dapat dihasilkan dari komputer dan dapat disimpan dalam disket. Dan yang terakhir, hasil cetakannya lebih kecil dan lebih portable. Sedangkan untuk kelemahannya, yang pertama, proses produksi slide film 35 mm memerlukan waktu yang cukup lama, dan yang kedua, harganya relatif mahal. Alat bantu selanjutnya adalah video kaset recorder, di mana video kaset recorder atau yang biasa disebut dengan VCR adalah peralatan elektronik yang biasa dipakai untuk merekam suara, gambar, serta video dalam suatu kaset pita magnetik yang bisa dimasukkan dan dikeluarkan dengan mudahnya. Seperti halnya pita kaset suara biasa
Untuk keunggulan video kaset recorder sendiri ada 4. Yang pertama, sangat praktis. Yang kedua, monitor TV dan VCR banyak tersedia di perkantoran. Yang ketiga, video dapat menambah penguasaan materi dan sekaligus hiburan. Dan yang terakhir adalah tersedia pokok materi subjek secara luas, termasuk pelatih perusahaan dan program motivasional. Sedangkan untuk kelemahannya, yang pertama kualitas tampilan lebih rendah, yang kedua perlu kecermatan dalam memilih peralatan dan jenis video yang akan digunakan, yang ketiga untuk peserta yang relatif banyak, sarana video kurang efektif, dan yang terakhir diperlukan tenaga ahli khusus. Selanjutnya adalah papan tulis elektronik. Papan tulis elektronik sendiri adalah papan tulis digital yang memiliki layar sensitif bila disentuh dan bekerja mirip dengan sistem komputer. Papan tulis elektronik memiliki keunggulan antara lain fleksibilitas dalam penulisannya, yang kedua kemudahan dalam melakukan koreksi, yang ketiga mampu menampilkan tulisan pembicara dan audiens pada layar tersebut, dan yang keempat hasil cetakan dapat disimpan maupun diedarkan kepada audiens. Dan untuk kelemahannya sendiri, yang pertama adalah audiens seringkali terhalang oleh pembicara saat menulis. Yang kedua, pembicara tidak dapat menulis dan berbicara pada saat yang bersamaan. Yang ketiga, hasil cetakan seringkali berkualitas rendah dan sukar dibaca. Dan yang terakhir, seringkali pembicara menghadapi kesulitan dalam operasionalnya. Alat bantu presentasi selanjutnya adalah panel LCD atau Liquid Crystal Display, yaitu suatu jenis media tampilan yang menggunakan kristal cair sebagai penampil utama. Keunggulan panel LCD yang pertama, proyeksi data secara langsung dari PC secara real time. Yang kedua, proyeksi langsung memungkinkan tingkat interaktifnya semakin tinggi. Dan yang terakhir, panel LCD dapat diletakkan di bagian atas dari proyektor overhead standar. Untuk kelemahannya, panel LCD versi lama cenderung menghasilkan kualitas gambar jelek. Yang kedua, keterbatasan kualitas gambar dari proyektor overhead karena rendahnya kekuatan watt. Untuk alat presentasi terakhir ada proyektor LCD yang merupakan salah satu jenis proyektor yang digunakan untuk menampilkan video gambar atau data dari komputer pada sebuah layar. Untuk keunggulan proyektor LCD, yang pertama tampilan data dilakukan secara real time. Yang kedua, presentasi bisa dilakukan secara interaktif dengan para audiens. Yang ketiga, dengan software presentasi, tampilan presentasi menjadi semakin menarik karena yang ditampilkan dapat berupa data, teks, suara, serta video. Dan untuk kelemahannya, LCD versi lama cenderung menghasilkan kualitas gambar yang kurang bagus. Yang kedua, harga LCD proyektor masih cenderung mahal. Yang ketiga, kadangkala terjadi ketidaksesuaian. Kesimpulan dari materi presentasi bisnis adalah presentasi bisnis merupakan penyampaian informasi mengenai kegiatan bisnis seperti pengembangan produk, perluasan pasar, pengajuan unsur proyek baru, dan lain sebagainya oleh pembicara kepada audiens yang hadir dalam suatu forum bisnis. Presentasi bisnis sendiri memiliki 4 tujuan utama, yaitu menginformasikan pesan-pesan bisnis, menghibur audiens, menyentuh emosi audiens, serta memotivasi audiens untuk melakukan sesuatu. Meskipun dalam prakteknya suatu perusahaan dapat saja bertujuan untuk sekedar menyampaikan pesan-pesan bisnis tertentu. Presentasi bisnis perlu dipersiapkan beberapa hal seperti penguasaan materi yang ingin disampaikan, penguasaan alat bantu presentasi bisnis, menganalisa audiens, dan menganalisis lingkungan tempat berlangsungnya presentasi bisnis tersebut. Cukup sekian materi presentasi bisnis dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan semoga materi ini dapat menambah pengetahuan, terutamanya untuk saya pribadi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.